Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau satmori sambil ngebenerin header ini di Champion Motor Shop karena headernya ini agak bocor gitu. Kalian bisa dengar suaranya ada tek 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 gitu. Nah itu tuh karena bocor teman-teman. Nah sambil kita jalan aku bakal ngebahas tentang problem-problem di motor ini yang aku alami ya. Tapi mungkin nggak semua orang ngalamin permasalahan yang sama kayak aku. Jadi yang pertama itu adalah si motor ini sempat kena overheat dan si motornya itu harus dibawa ke CKP dan ke Kawasaki Pusat gitu. Ntar aku keluar rumah dulu, ntar aku lanjut lagi ya. Nah yang pertama adalah si motornya overheat, yang kedua adalah dia susah nyala, yang ketiga adalah mati di jalan. Suara knalpotnya, headernya nih agak bocor. Jadi si awal mula motor ini datang itu kurang lebih bulan Oktober. Bulan Oktober itu dia datang jam 10 malam. Nah tapi pas datang si motornya itu nggak langsung dipakai karena kan bensinnya minim banget dan itu udah malam. Pom bensin juga agak lumayan jauh kalau yang 24 jam dan agak riskan juga sih keluar malam gitu. Nah udah gitu singkat ceritanya, lusanya aku tuh mau ngisi bensin sekalian ketemuan sama temen. Nah tapi waktu di jalan setelah isi bensin itu aku belum cek suhu. Belum cek suhunya, nggak ngeh gitu. Kira aku ya normal aja kan. Nah pas udah isi bensin di bawah jalan agak jauh, ternyata si motor itu tiba-tiba mati di tengah jalan, lagi kayak di tengah jalan kayak gini dia mati gitu, stuck. Itu lagi gigi 4 atau 5 kalau nggak salah. Jadi kan posisi si bannya agak ngesot gitu ya, kayak selip lah istilahnya gitu, karena kan masuk gigi dan motor mati gitu. Nah udah gitu si motor pas mau dinyalain lagi susah. Wah udah deh itu mah rasanya tuh kayak nyampur aduk gitu, dinyalain gak bisa, di starter gak bisa. Ini ada videonya, kasih cuplikannya. Jadi ya motornya ya gitu, udah mau mati di jalan gak bisa dinyalain gitu. Bingung kan di situ. Untung rumah temennya udah deket dan jadi aku bisa nelfon dan di step lah ke rumahnya. Nah udah di step, ternyata pas ditungguin gak nyala-nyala juga si motor gitu kan. Akhirnya teman-teman pada pergi ke Tasik karena posisinya lagi mau riding ke Tasik. Dan aku nunggu
orang dealernya, karena ini kan motor baru dipakai banget, dan nelfon orang dealer, ini motornya rusak gitu, mati di jalan, gak bisa dinyalain lagi. Nah datanglah si orang dealer, tapi yang datang adalah marketingnya, bukan mekanik, karena posisinya itu udah malam dan hari Sabtu atau Minggu kalau nggak salah. Jadi ya udah pada libur lah ceritanya. Nah udah gitu ditungguin beberapa saat, pas motor dingin mah bisa dinyalain lagi. Udah dinyalain adem lumayan, tapi pas running itu mati lagi gitu. Nyobain dulu, ini enak gak? Loncat dong. Harusnya rem depannya lupa. Nah lanjut. Karena apa ya namanya, karena si motornya udah mati lama, dingin kan tuh mesinnya, dinyalain lama, sempet waktu itu nyentuh suhu 100, mati lagi gitu aja terus. Sampai pada akhirnya didiemin dulu kurang lebih sejam. Nah udah diemin sejam ini, ya udah digas lagi. Dan pas digas lagi di tengah jalan ya mati lagi sama gitu. Mati laginya tuh untungnya lagi udah malam dan posisi sepi dan hampir di tempat yang sama si ngejetreknya tuh cetrek gitu kan, mati. Nah udah mati gitu ya mau nggak mau di step lah ke Indomaret deket-deket situ. Dan akhirnya si motornya di towing pakai Gojek lagi, GoBox, dan dibawa langsung ke rumah gitu. Nah entah besok paginya kalau nggak salah itu motor langsung dibawa ke dealer tempat di mana motor itu beli. Setelah ditaruh di dealer beberapa hari, problemnya masih tidak terselesaikan dan kurang mengerti kan mekaniknya juga, karena ini dealernya bukan main dealer, jadi dealer biar Kawasaki tapi yang biasa gitu, bukan yang main dealer Kawasakinya. Nah udah gitu dibawalah ke Kawasaki pusat di Soekarno-Hatta. Nah di Soekarno-Hatta kebetulan waktu masukinnya itu hari Rabu, dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya itu lagi libur gitu, jadi kediemin lah kurang lebih seminggu. Nah pas dibenerin kurang lebih ya ada 2 mingguan mah, 2 mingguan dibenerin, diganti itu throttle bodinya. Nah pas diganti throttle body ya lumayan ada peningkatan. Jadi si motor itu kalau suhu panas dia awalnya waktu dicoba ya, jadi waktu suhu panas itu dia bisa di starter gitu, di atas 100 atau lagi suhu panas-panasnya itu masih bisa di starter. Kalau yang awalnya kan nggak bisa sama sekali. Nah kalau ini masih bisa gitu.
bisa di starter, dan di suhu panas itu nggak mati ya, tapi di suhunya di 100 berapa doang gitu. Nah, udah gitu si apa namanya motor diambil lah, bawa pulang ke Cimahi ceritanya. Nah, tapi pas dibawa pulang di Soekarno-Hatta ini motornya mati, parah sih itu. Jadi setiap lampu merah, jadi kalau misalnya udah jalan jauh gitu kan, terus si motor tuh panas. Nah, pas berhentinya itu dia langsung mati, stuck aja. Untungnya sih nggak lagi jalan ya, cuma pak kalau jalan kan kebantu sama angin, jadi masih ada pendingin, ekstra pendinginnya lah. Cuma waktu berhenti kan dia pure nggak ada pendinginnya. Nah jadi ya gimana kan, jadi setiap lampu merah di Soekarno-Hatta itu mati, dan akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi ke CKP Soekarno-Hatta Kawasaki untuk ya balikin motor, dibenerin lagi. Cuma permasalahannya adalah di setiap lampu merah aku harus berhenti kurang lebih ya 100 meter mah ada gitu. Cuma paling parah itu pas di Kiara Condong, lampu merah Kiara Condong. Jadi si motornya itu suhunya pas sebelum lampu merah ya masih agak jauh. Ini suhunya itu menyentuh angka 120 atau high di si ininya, apa namanya, si indikator suhunya. Makanya kenapa aku indikator suhu ini ya ini indikator suhu aja gitu, si apa ya, kayak trip gininya nih, yang ini yang bawah. No, itu sampai 120 derajat dan motor emang nggak bisa dinyalain. Ya gitu, overheat banget lah ceritanya. Dan dari situ ya nunggu itu, karena suhunya 120 derajat ya nungguin kurang lebih sejam, 45 menit sampai sejam. Nungguin supaya motornya dingin lagi dan bisa dipakai. Dan alhamdulillahnya dari CKP itu karena udah dingin banget motornya, bisalah dibawa ke Soekarno-Hatta, itu pun dengan pelan ya, pelan banget. Dan untungnya yang paling aku takutin adalah ketika muter balik motor mati, atau motor mati di tengah jalan karena harus nyebrang jalan cepatnya itu. Wah, itu udah paling parah, udah panas kan, itu siang-siang jam 2, jam 1. Terus apa namanya, si motornya panas juga, jadi keringetan banget lah, itu udah paling wah parah. Nah, alhamdulillah dibawa ke CKP dan di list lagi, dan beberapa hari kemudian langsung si motornya itu dibawa ke Jakarta, Karawang kalau nggak salah, dibawa ke pusatnya untuk diteliti lebih lanjut dan dibenerin. Dari situ kurang lebih ada 2-3 mingguan motor dibawa ke sana. Dan katanya ada juga motor yang sama, rusak yang sama, overheat ya kayak gitu, nggak mau nyala, susah atau gimana, dan langsung di servis juga. Dan alhamdulillah ini motor udah bener. Jadi waktu dari dari sana itu dibenerin gitu. Dari mana sih? Dari Karawangnya. Dan pas nyampe Bandung, alhamdulillahnya si motor udah bener 100% gitu. Ya itulah sedikit cerita aja tentang pengalaman motor ini. Problemnya apa aja sih buat kalian gitu yang ada rencana beli, atau yang mau beli, atau bahkan punya pengalaman yang sama. Karena di forum juga banyak yang mengatakan bahwa motor mereka itu overheat, jadi harus didiemin dulu, ada yang susah nyala gitu ya. Udah kayaknya udah wajar lah, batch pertama gitu. Terus ini kan motor 4 silinder 2,5, memang nanggung sebenarnya. Si cc-nya ini per silindernya juga, jadi ya gejala overheat itu pasti akan terjadi gitu.
di beberapa motor. Cuma ya bagaimana kita menyikapi kalau ketika motor yang rusak gitu. Nah, waktu di servis ini semuanya dari dealer, dari CKP sama Karawangnya ini kooperatif banget. Benar-benar apa ya, kayak ya dilihatlah detail-detailnya gitu kan. Pelayanannya, servis itu dalam artinya bukan servis motor, tapi pihak pelayanannya, lebih ke pelayanannya tuh oke banget gitu. Kayak diinfoin ini udah diangkut segala macem, kayak gitu-gitu. Dan katanya satu orang motor di Karawang rusak ya kan, karena hal yang sama. Bentar ya, kita cobain. Tadi si motornya. Nah, lanjut lagi, udah dari dealer itu Cikarang, dari Kawasaki Pusat itu Cikarang, udah digantiin oli yang mahal, udah gitu kan langsung servis pertama tuh, karena udah sebulan, hampir 2 bulan lebih malah. Nah, akhirnya karena si motornya udah diservis, udah diganti oli juga sama Cikarang Pusat, jadi cuma ya nggak diservis di sananya, cuma dicek-cek ringan, udah gitu di olinya itu dibawa pulang ke rumah, dapat 3 botol oli. Ya alhamdulillah sih dapat pelayanan yang cukup oke gitu kan. Terus adalah ya Kawasaki Ninja ZX ini tuh ada layanan dimana dia kalau misalnya ada problem apa, untuk 1000 motor pertama itu dia gratis towing gitu. Nah gitu. Nah ini jujur ya, motor ini kalau gigi satu kayak mau mati si motornya. Kayak mau mati gimana gitu.
nih. Itu bisa bagi dua nggak sih, ke sana sama ke sini. Nah jadi ya segitu aja sih ceritanya, pengalaman pakai motor ZX ini dan beserta masalah-masalahnya. Kalau misalnya gear sprocket mah itu ya semua motornya kayaknya pada kayak gitu. Cuma alhamdulillah motornya udah sehat lagi, udah normal lagi dan bisa diajak kebut-kebutan gitu. Jadi karena kita udah mau sampai, kita sudahi dulu motovlog kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.